Sahabat diaspora dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dan Bang Ben, Presiden dari IDN Australia. Selamat sore kawan-kawan. Langsung aja Bang. Ya Mas. Saya pengen tahu agenda prioritas daripada diaspora ini apa Bang? Pertama-tama terima kasih Mas, ini kita diberi kesempatan untuk membagikan visi misi diaspora seperti ini. Saya selalu senang kalau memang dapat kesempatan dengan channel seperti dengan Mas. Kemarin diundang dari Radio Indonesia yang ada di Melbourne, jadi saya berterima kasih sekali diberi kesempatan seperti ini. Saya juga berterima kasih diberi kepercayaan untuk memimpin, mungkin berkoordinasi dengan kawan-kawan Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di Australia. Saya setelah berdiskusi dengan kawan-kawan presiden di berbagai negara bagian dan juga dengan kawan-kawan pengurus, kita mau memfokuskan visi dan misi kita itu dengan program yang spesifik. Kita inginkan Mas di 2 tahun ini, yang ada 3 yang jadi fokus kita Mas. Yang pertama itu adalah Dwi Kewarganegaraan. Jadi ini tinggi sekali ini prioritas ini kalau di matanya diaspora Mas, karena memang banyak dari kawan-kawan diaspora ini yang melepaskan kewarganegaraan Indonesianya bukan karena benci atau nggak suka lagi dengan Indonesia, tapi memang ada lebih banyak benefit kalau dengan pindah kewarganegaraan karena toh sudah tinggal di negara orang lain gitu. Jadi apalagi yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak dan kesehatan menjadi sangat signifikan benefit dengan menjadi warga negara asing daripada mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Tapi di hati ya seperti ekspresi yang kita banyak dengar itu Mas, belahlah dadaku masih ada merah putih seperti itu. Dan itu yang sebenarnya menjadi kerinduan dari kawan-kawan, gimana supaya tetap masih punya rasa dan jiwa Indonesia itu, dan kita berharap untuk kemudian bisa terwujudnya dua kewarganegaraan itu bisa diberikan untuk di Indonesia. Tapi kalau belajar dari negara lain sebenarnya tidak harus dengan diakui menjadi warga negara ya, karena kalau kita belajar kayak dari India yang diasporanya besar sekali dan mereka sangat signifikan di Amerika, mereka juga hanya menerapkan OCR saja, belum dengan menjadi warga negara. Tapi seperti yang disampaikan Pak Arsul Sani dalam diskusi kita yang sebelumnya Mas, sebenarnya ada pergerakan di DPR, hanya kelihatannya masih jalan di tempat ya, atau lamban sekali pergerakannya. Ini sudah dicoba dari 2013 Mas, masih belum gol juga sampai sekarang. Jadi tahun ini kita mencoba cara-cara kreatif gimana kita bisa mendorong lebih banyak lagi supaya kepedulian di dalam DPR itu juga bisa semakin besar untuk menggolkan program ini. Kalaupun tidak seperti yang kita minta di kewarganegaraan, tapi paling tidak memudahkan untuk diaspora itu bisa kembali ke tanah air, mendapatkan warisan, menjaga warisan, bisa beli properti, bisa ikut melakukan investasi di Indonesia Mas. Itu yang pertama, dua kewarganegaraan. Yang kedua, secara khusus untuk Australia ini punya fokus untuk bahasa Indonesia Mas. Penggunaan bahasa Indonesia di Australia itu sekarang ini terlihat berkurang, terutama di high school dan di elementary school seperti itu Mas. Jadi minat dari sekolah untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kedua di Australia semakin berkurang. Ada 2 aspek yang menurut saya berkontribusi dalam hal ini. Yang pertama, jumlah guru bahasa Indonesia itu berkurang, dan yang native speaker dari Indonesia itu semakin sedikit Mas. Di beberapa sekolah yang ngajar bahasa Indonesia itu justru bukan orang Indonesia, dari Malaysia, dan ada dari sekolah tertentu yang orang Jerman ngajar bahasa Indonesia. Jadi wah ini no wonder kalau kemudian jadi seolah-olah jadi tidak ada yang memperjuangkan peduli untuk hal ini gitu kan. Tapi juga untuk siswanya sendiri minat untuk belajar bahasa Indonesia itu menurun gitu Mas. Tapi kalau dipikir-pikir kita ini kan tetangganya Australia gitu ya Mas, apalagi Australia Barat terdepan, dan untuk Australia Barat itu dekat banget ke Bali gitu. Jadi saya pikir anak-anak itu pas lagi liburan harusnya menjadi insentif buat mereka untuk bisa ngomong bahasa Indonesia langsung ya, betul Mas. Jadi kita lagi mencoba cara-cara kreatif bagaimana kita bisa mendorong lagi penggunaan bahasa Indonesia di Australia. Mungkin salah satunya yang kami
kami lagi godok sekarang ini Mas, mungkin bikin kompetisi penggunaan bahasa Indonesia antar sekolah kali gitu ya. Atau mungkin setara dengan spelling bee tapi dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu yang kedua Mas. Yang ketiga itu dalam aspek perdagangan. Jadi kita diaspora ini kan sebenarnya semacam amfibi ya, hidup di dua dunia. Tinggal di Australia tapi hati sebenarnya hati Indonesia kan gitu. Kita mau mendukung pemerintah dalam program UMKM Go Global. Kalau kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari UMKM untuk memasuki pasar di Australia, sebenarnya posisinya kan strategik ya Mas ya. Jadi karena apalagi kawan-kawan pengusaha diaspora itu yang bersentuhan langsung dengan pasar, yang punya toko, yang jadi distributor atau yang jadi importir gitu. Karena itu kita lagi mau menjangkau, mengidentifikasi, mengundang sebanyak mungkin pengusaha diaspora Indonesia membantu supaya UMKM itu jadi produk-produknya kita bawa masuk ke Australia. Tapi saya melihat ada dua tantangan sih ya, selain dari membawa produknya sendiri adalah soal masalah kemasan dan label dari produk UMKM Indonesia. Itu memang perlu di-improve Mas. Karena ada persyaratan dari pemerintah Australia juga untuk bisa masuk, untuk bisa dijual di toko-toko, kayak harus ada komposisinya, nutritional facts-nya, juga kalau bisa ada, harus ada pernyataan products of Indonesia, dan tentunya harus dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu masih banyak produk UMKM yang belum memenuhi itu gitu. Yang kedua itu masalah pengiriman Mas, ongkos kirim dari Indonesia ke sini itu memang mahal sekali Mas. Dibandingkan sama produk dari Cina Mas, kalau orang-orang di Australia sini beli dari platform yang berbasis UMKM Cina, Alibaba, Temu misalnya, itu bisa sampai di sini dalam jangka 2 minggu Mas. Dan dalam beberapa hal saya sudah nyoba sendiri, itu ongkos kirimnya itu di bawah 2 digit Mas, di bawah $10. Jadi benar-benar memang sangat dibantu sama pemerintah Cina untuk mereka bisa nangkap pasar itu secepat mungkin gitu. Itu mungkin yang harus kita pertajam ya, perkokoh untuk di Indonesia. Jalan keluarnya bukannya UMKM itu kan banyak sekali sekarang dibina sama perusahaan-perusahaan Indonesia yang lumayan. Ya. Apa nggak bisa dicarikan jalan keluar? Saya setuju Mas, dan saya pikir itu pemikiran yang harus kita dorong ke para pembina dari UMKM ini, seperti Bank Indonesia, Bank Mandiri, BNI, Bank Ekspor Impor, juga perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, BCA, mereka punya program untuk membantu mendorong ekspor dari produk dari UMKM Indonesia seperti itu Mas. Karena memang setuju dengan pandangan Mas, kalau pembelian itu, pengiriman itu dilakukan individu dari satu UMKM, kalau mau murah itu pakai kapal Mas. Tapi kalau udah ngirim kapal kan harus hitung kontainer. Kalau kita mau beli snacks, beli keripik tempe untuk ngisi satu kontainer berapa banyak itu Mas. Jadi saya pikir kalau saja kita bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan pembinanya, jadi waktu ngirim nggak cuma satu produk, tapi sekaligus bervariasi produk, jumlahnya banyak dari sejumlah UMKM, tapi kalau bisa dibantu sama si pembinanya Mas, kan toh juga ada program CSR-nya ya, kenapa nggak diarahkan ke situ untuk membantu dalam ongkos kirim ini? Karena kalau ongkos kirim ini terbantu Mas, harganya akan jadi jauh lebih murah. Kita jelas-jelas bisa ngalahin harga produk lain, dari produk Thailand, Vietnam, Malaysia, Cina. Yang memang menguasai pasar. Betul. Menguasai pasar. Betul Mas. Tapi kembali lagi, kalau saja kita bisa mencari data seperti itu Mas, komoditas-komoditas tertentu itu sebenarnya kita masih punya peluang gitu. Kalau kita bisa lihat datanya, sebenarnya apa sih produk yang banyak dibeli orang tapi sebenarnya Indonesia bisa produksi, harusnya kita bisa bersaing di situ. Contohnya daun pisang Mas, demand untuk daun pisang itu di sini tuh bagus gitu, dan dikirim dari Vietnam, dari Malaysia, dari Thailand, yang jelas-jelas lebih jauh secara lokasi daripada Indonesia gitu. Produk yang lainnya itu misalnya durian Mas.
Jadi kalau kita belajar dari kawan-kawan dari Malaysia, Chamber Business Association Malaysia, dan juga dengan dibantu dengan konsul jenderalnya mereka sudah 3 tahun berturut-turut bikin festival durian di akhir pekan selama 3 tahun berturut-turut, masih di Vicpark sini ya. Itu luar biasa, dan mereka kirim durian itu fresh, Mas. Nah itu yang jadi pertanyaan aneh kan, kita selalu durian beku. Iya, betul. Kenapa nggak kemudian kita bisa, kenapa mereka bisa punya akses itu? Itu yang tanda tanya besar kan, dan selalu rame karena fresh. Betul. Soalnya fresh. Kalau buat kita di Western Australia ini kan banyak sekali tambang ya. Iya Mas. Apa yang UMKM ya atau perusahaan Indonesia ini bisa masuk? Masa sih nggak ada sesuatu yang bisa masuk? Engineer kita udah jelas lah. Iya Mas. 10 tahun yang lalu banyak banget engineer Indonesia yang dipakai di Western Australia atau kerja di berbagai tambang di Western Australia. Tapi dari segi peralatan itu kan bisa terus recurring gitu ya, terus-terusan kepake gitu, terus-terusan ada order dan sebagainya. Apa yang bisa? Nah, sebenarnya kita bisa bergerak dari data juga, saya pikir sebenarnya ada kok beberapa produk yang sebenarnya harusnya bisa diproduksi di Indonesia gitu. Salah satu yang kebutuhannya besar itu conveyor belt, Mas. Karena ketika biji-biji mineral itu dihasilkan untuk dipindahkan dari mulut tambang sampai ke tempat penyulingan atau pembersihannya, itu digerakkan dengan conveyor belt, itu panjang jauh sekali, berkilo-kilometer seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya ini peluangnya ada kalau ada perusahaan Indonesia yang bisa menghasilkan memanufaktur conveyor belt. Yang kedua masih sehubungan dengan conveyor beltnya, karena conveyor belt ini kan bergerak ya Mas ya, jadi berputar terus. Moving parts-nya itu, jadi mau murnya, mau bautnya, mau jointnya, karena dia berputar terus jadi halus gitu Mas. Jadi sebenarnya kita punya peluang untuk memproduksi spare parts-nya itu gitu. Nah, kabar baiknya di Maret ini nanti ITPC Indonesian Trade Promotion Center di sini membantu ada 3 perusahaan Indonesia yang diundang datang di pamerannya eksibisi bisnis di Maret nanti. Salah satunya itu memproduksi conveyor belt dan juga spare parts di sini Mas, di bulan Maret nanti. Ya, ini yang terbesar di Australia Barat. Semoga ini menjadi terobosan pertama, nanti kedepannya akan lebih banyak lagi perusahaan Indonesia yang bisa ikut untuk area tambang. Ya, karena memang Australia itu kan negara yang jual hasil tambang untuk hidup. Sedangkan kelebihannya adalah dia punya kebutuhan sehari-harinya dia import. Betul. Ya, harusnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan itu. Betul. Jadi 2 hal yang sebenarnya menjadi PR buat kita nih untuk ini. Ya. Saya mau meng-highlight tentang satu event nanti di Maret ini di Australia Barat. Itu ada expo perdagangan terbesar di Australia Barat, expo bisnis terbesar. Dulu namanya Australia Oil and Gas. Tahun ini pertama kali jadi Australia Energy Exchange. Perusahaan sekelas Rio Tinto, BHP, Woodside hadir di situ gitu. Tapi nggak hanya yang gede-gedenya, kontraktornya mereka ini dan subkonnya mereka ini juga hadir di situ gitu. Dan saya berterima kasih dengan Kepala ITPC Indonesian Trade Promotion Center, Pak Christopher. Beliau mau mengundang 3 perusahaan Indonesia untuk bawa produknya ke sini, Mas, di pameran tersebut. Termasuk di dalamnya itu satu perusahaan yang bisa menginstal, membuat conveyor belt itu dan spare parts. Nah, semoga ini nanti jadi success story. Semoga di tahun-tahun berikutnya itu kita bisa bawa lebih banyak lagi perusahaan Indonesia untuk datang ke ikut dengan event-event seperti ini gitu, Mas. Kalau dari segi kualitas punya chance? Ini yang kita sampaikan ke perusahaan yang diundang itu, Mas. Australia itu akan memberikan spek yang jelas. Jadi sepanjang mereka bisa menghasilkan spek seperti yang diinginkan oleh si customer, tentunya nanti akan ada uji ya dari si customer. Dia harus pastikan dulu. Tapi paling tidak kita datang di satu event yang besar ini, kita berharap akan banyak yang datang ke booth
ITPC Sydney, sehingga pada melihat produk Indonesia, semoga ya kita mengajak si owner untuk bisa memproduksi seperti speknya Australia gitu Mas. Kalau speknya masuk, harganya bersaing, udah pasti ada pecah. Katanya gitu, nggak mungkin lah enggak ya. Betul. Tapi kan persaingan terbesar itu selalu datang dari perusahaan yang memang sudah dipakai sebelumnya. Betul. Nah itu kan mungkin ya selalu ada keraguan ya, mempergunakan produk baru itu kan selalu ada keraguan. Betul. Nah itu yang mungkin menjadi tantangan kali ya buat perusahaan-perusahaan kita. Tapi dalam hal itu kita makanya berterima kasih dengan Kemendak, dengan ITPC. Memang dicarikan ini juga, diadakan business matching juga Mas, lewat event seperti ini. Jadi kalau saya pikir ini contoh sebenarnya ada kemampuan di tanah air yang kita bisa bawa, kita perkenalkan di sini. Ada event resmi seperti ini, saya pikir jadi kesempatan yang menarik, bagus ya untuk aspek UMKM Indonesia itu jadi go global. Gitu. Iya. Tapi ini kan bukan termasuk UMKM dong. Kalau perusahaan ini kan mungkin levelnya agak gede gitu kan? Betul. Makanya tadi saya bilang sesuai dengan komoditasnya ya, Mas, ya. Kalau sudah komoditas teknologi tentunya kapitalnya juga karena kita lagi ngomong industri tambang kan industri jutaan dolar gitu ya Mas ya, tentunya si perusahaan di Indonesia juga mesti udah punya kapabilitas untuk itu. Tapi di luar non teknologi yang bukan teknologi, saya pikir yang UMKM kecil dan menengah itu bisa ikut ambil bagian, termasuk makanan, minuman, craft, termasuk juga untuk kesehatan ya. Itu banyak herbal, produk-produk herbal. Oh, produk herbal. Oke. Iya. Naturopat ya. Iya. Nah, betul. Naturopat. Masyarakat Australia itu semakin meninggalkan yang sifatnya produk kimia. Gitu. Iya, betul. Masih banyak di pasaran, tapi pergerakannya sudah makin ke yang naturopat, yang alami. Nah, kita itu punya banyak produk alam yang sebenarnya bisa menjadi produk-produk herbal, produk-produk kesehatan seperti itu yang tanpa ada campuran kimia. Kalau kita bisa sandingkan, kalau kita kawinkan produsen UMKM kita, para petani kita dipertemukan sama perusahaan Australia yang menghasilkan brand Black Moss atau Nature Health, Wagner, kalau kita perkenalkan untuk jadi brandnya brand Australia, tapi bahan bakunya dari Indonesia. Oke. Apakah mungkin pertanyaan saya nih, apa enggak IDN itu mengambil peran dengan misalnya mengadakan trade itu? Mungkin enggak, karena kan itu apa ya? Ya berdasarkan state lah, mungkin di state di Victoria mungkin lebih banyak pabrik naturopat gitu kan ya, jadi state ini. Kalau di Western Australia lebih banyak perusahaan tambang, ya berarti WAIDN yang mengadakan untuk ini. Jadi state by state mungkin tidak sama gitu, tetapi ada satu pergerakan dari secara global, secara global Australia itu untuk memperkenalkan gitu UMKM itu ada. Tapi benar kok Mas, jadi sebenarnya ada kegiatan-kegiatan semacam itu, tapi mungkin masih sporadik kali ya yang terjadi, tidak ada semacam koordinasi yang dilakukan di semua negara bagian gitu ya, kalau bisa dilakukan bersamaan gitu. Di Victoria ada kok, ada acara saya nggak tahu tahunan gitu ya, tapi ada kok program seperti itu. Ada juga yang namanya program Fine Food. Setiap di bulan September itu gantian Mas, antara Sydney dengan Melbourne, gantian tempat diadakannya. Itu akan jadi tempat yang sangat bagus sekali kalau kita bisa nunjukin produk makanan Indonesia di situ gitu. Jadi saya pikir ada kok Mas, cuman kalau bisa ini menjadi sesuatu kegiatan yang terkoordinasi. Dalam hal itu saya pikir itu tantangan yang baik ya, kalau bisa saja diaspora ngambil peranan di situ.
Tapi saya pikir nggak cukup dengan hanya diaspora saja sih, saya pikir Mas ya, kalau bisa punya hubungan yang baik dengan Kemendak, mau nggak mau itu kan tupoksinya Kemendak juga ya Mas ya. Maksudnya mungkin maksud saya itu diaspora itu menyediakan lapak untuk Kemendak yang nyari UMKM-nya gitu. Karena kan sebagai diaspora kita mungkin nggak tahu siapa yang di sana, tapi ini loh kita udah sewa gedung, misalnya sewa gedung tanggal sekian, waktu sekian, ini kita sudah minta izin untuk ini, nanti kita promosiin. Nah Kemendaknya yang harus berkoordinasi dengan UMKM-nya gitu. Nah kita di sini mensupport gitu, mungkin usulan seperti itu. Poin yang bagus sekali Mas. Jadi saya tahu ada 2 diaspora pengusaha di Sydney, Bu Suli dan Pak Anthony Ouyang. Mereka ini sudah membangun jaringan gitu dengan baik sekali dengan market, dengan si buyer atau toko-toko yang ada di Australia ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kemampuan kekuatan diaspora seperti mereka itu kemudian diarahkan, akan lebih banyak lagi produk Indonesia yang sebenarnya bisa, kalau bisa malah masuk ke Woolies, ke Coles. The opportunities huge gitu saya pikir. Woolies, Coles yang masuk baru Indomie goreng. Tapi kan Indomie pemain besar ya Mas ya. Kalau bisa yang kecil-kecil juga kita beri kesempatan itu. Iya betul. Menariknya kalau kita bisa menjadi jembatan ya, mungkin ya diaspora ini jadi jembatan ya di situ. Nah kita sebenarnya berharap kalau bisa program-program CSR yang ada di Indonesia itu bisa juga untuk keperluan ekspor gitu Mas. Ada inisiatif yang baik kayak dari BNI melakukan program Ekspora, kayak baru-baru ini ada Diaspora Loan disediakan sama BNI juga. Jadi ada kok inisiatif-inisiatif yang baik yang dilakukan seperti itu. Tapi yang lagi saya mau highlight itu Mas, kalau bisa ini dilakukan secara terkoordinasi gitu Mas. Karena diaspora adalah yang hidup langsung di negara ini, yang bersentuhan langsung dengan market. Saya pikir agak susah kalau dari Indonesia mau coba masuk datang ke sini, kenapa nggak pakai diasporanya aja gitu. Apalagi diasporanya yang punya akses ke toko-toko, ke distributornya, ke B2B-nya seperti itu. Diaspora sebenarnya bisa melakukan peranan seperti itu gitu. Mungkin banyak juga. Saya ada tahu pengusaha diaspora di sini yang memang membawa produk-produk UMKM dari Indonesia ya. Jadi dia justru ngambil dari petani, jadi dia bertindak sebagai pengumpul. Yang mungkin satu hari mesti kita datangkan juga, kita mau tahu juga suka dukanya ya, betul. Karena nggak gampang. Yang saya dengar tantangan beliau ya cukup banyak gitu ya, karena berhubungan dengan UMKM itu dengan UMKM kan agak susah ya. Barang udah ekspedisi udah mau jalan, ternyata barangnya belum siap, sedangkan ini sudah jadwal untuk buat jalan. Kesulitannya kita itu kalau lagi ngomongin UMKM, mau nggak mau kan ini ya Mas ya, namanya UMKM, pemain kecil kan ya Mas ya. Jadi skalanya itu masih kecilan lah seperti itu. Jadi kalau si pengusaha harus berkoordinasi dengan ribuan banyak UMKM, dia juga jadi puyeng juga kan gitu Mas. Makanya saya pikir mungkin yang lebih ideal itu adalah kalau, dan memang kenyataannya begitu, ada pembina gitu Mas. Jadi ini dibina sama Pertamina kah, sama BI kah, sama Bank Mandiri kah. Mungkin pembinanya ini yang kemudian berkoordinasi sama diaspora supaya mereka yang ngelola UMKM binaannya mereka, nggak perlu diasporanya yang berhubungan langsung sama UMKM-nya gitu, tapi diaspora ini membukakan jalan. Saya pikir untuk menjaga kualitas, kesinambungan, memastikan logistiknya jalan, saya pikir si pembinanya yang harusnya ikut ambil bagian. Kalau pengalaman Abang sendiri ada nggak dari teman-teman yang diaspora yang di sini yang sudah menjalankan itu, terus
pengalamannya gimana sih? Ada beberapa diaspora kita yang ada di Belanda, ada di Turki, ada yang sampai bawa ke Amerika juga, dan beberapa dari mereka juga berhasil mendapatkan dukungan dari pembina-pembina itu. Nah, itu yang saya pikir kalau bisa itu diperluas gitu, Mas. Contoh-contoh seperti itu kalau bisa. Jika saja memungkinkan, saya ingin bisa audiensi dengan Kemendak gitu ya, dengan Menteri Perdagangan untuk bilang ini adalah contoh yang sebenarnya berhasil, pembina itu disambungkan dengan diaspora pengusaha gitu untuk masuk ke pasar di sana. Kenapa contoh-contoh berhasil seperti ini nggak kita duplikasi aja ke semua gitu maksud saya. Mungkin nggak kelihatan, Pak. Ya, setuju. Pada umumnya karena awareness-nya itu belum betul, Mas. Iya. Aneh juga ya, padahal di Indonesia, kita di sini kita dengar dia enggak. Dan yang lucu itu kadang-kadang kalau pas ini dengar cerita dari kawan-kawan yang kemudian membawa produk Indonesia untuk dibawa ke event atau untuk di bisnis matchingkan di luar negeri, kadang-kadang yang di Indonesia itu bilang kok mahal amat katanya gitu. Tapi mungkin realisasinya harus begini, Mas. Kalau kamu sendiri yang datang ke luar negeri mau memperkenalkan produknya kamu, memang mahal. Yang namanya pengeluaran untuk marketing ini kan nggak murah-murah amat gitu, Mas. Nah, itu yang kita bilang sekarang diwakilkan sama diaspora, begitu mau diwakilkan sama diaspora dibilang mahal, Mas. Padahal saya pikir ya kita nggak bisa juga, Mas, kayak kegiatan sosial ya, kita bantuin produk UMKM datang, tapi waktu mau ngebayar shelf-nya, mau ongkos kirimnya, kita yang harus nanggung, diaspora yang harus nanggung, ya nggak bisa gitu juga kan, Mas. Tetap saya pikir ada hitungan bisnis, karena itu idealnya dengan si pembinanya yang kemudian punya kapital lewat program CSR-nya membantu untuk ekspor produk itu ke sini. Saya pikir nggak ada salahnya untuk membayar diaspora pengusaha dalam hal itu, Mas. Hitung biaya marketing, mau ngelakuin marketing di mana-mana itu dihitung expenses gitu, Mas, pengeluaran. Alihkan saja itu ke diaspora pengusaha gitu maksud saya, Mas. Okay. Dan sudah ada buktinya bahwa itu berhasil. Iya. Oke. Iya. Juga dengan ITPC tahun lalu dengan program Fine Food itu, produk Indonesia yang hadir di pameran itu jumlah pemesanannya langsung meningkat. Jadi memang tak kenal ya tak sayang gitu. Jadi kalau saja memang lebih banyak lagi upaya supaya produk-produk Indonesia itu yang sebenarnya menarik. Produk-produk itu banyak yang rasanya itu enak-enak gitu ya. Kopi misalnya. Ada bawang goreng simbol, keripik tempe, enak-enak, Mas. Betul. Jadi lapar. Nah, kalau kita balik nih, Bang. Ya, Mas. Kita balik, kalau tadi kan prioritas agenda dari diaspora yang di sini itu ya, kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, kemudian UMKM global. Kalau kita balik sekarang, diaspora ini bisa melakukan apa untuk mensupport program prioritas pemerintah? Sebenarnya kalau ditanya ini ya, Mas ya, mungkin kedengarannya naif gitu, tapi sebenarnya masih banyak loh diaspora kita ini yang katanya belahlah dadaku maka kamu akan lihat masih merah putih. Sebenarnya demikian adanya gitu, Mas. Jadi kita itu nggak keberatan untuk kemudian ikut ambil bagian membantu ke Indonesia. Kalau ada kejelasan terhadap program-program prioritas pemerintah, kita bisa berkoordinasi sama pemerintah Indonesia, kita sebarkan ke kawan-kawan diaspora. Nggak hanya yang punya duit saja tentunya, Mas. Kan ada juga diaspora yang punya teknologi, yang punya program pelatihan, yang punya skill seperti itu, keahlian pemberian produk, pemberian jasa seperti itu. Jadi semua bisa memberikan kontribusi masing-masing untuk dikembalikan ke tanah air. Cuman kita berharap ada transparansi juga, Mas, dari sisi Indonesia untuk bilang mana nih program di mana diaspora bisa ikut ambil bagian, dan kalau bisa kita dibantu juga untuk ada transparansi siapa kontak personnya, terus nanti struktur dari penyelenggaraan proyeknya seperti apa. Kita kan takutnya tiba-tiba
mungkin karena belum ada apakah awareness dan juga transparansi terhadap proses itu gitu Mas. Sampai sekarang sih belum ada. Selama ini kita ngupayain sendiri Mas, yang saya tahu dari kawan-kawan kita itu, jadi kita yang nyariin ininya Mas. Indonesia itu mau nggak mau, apalagi di kementerian itu kan rimba juga gitu ya Mas ya. Jadi berarti banyak harimau dan banyak buaya. Jadi semua itu banyak itu sekarang yang jadi nyari sendiri Mas. Jadi dia saya lagi punya ide ini, apa yang harus saya kerjakan, saya pergi ke sini, saya pergi ke sana. Jadi hanya untuk nyari titik awalnya itu aja udah effortnya itu udah besar sekali gitu Mas. Nah kalau saja itu dimudahkan barangkali ya. Hanya contoh aja nih Mas, ini dengan tujuan untuk kemudian kita jadi terpantik untuk jadi lebih agile lagi, lebih gesit lagi gitu ya. Vietnam loh itu memperkenalkan Center of Excellence Mas. Jadi mereka kayak punya satu pintu. Jadi kan yang namanya satu pintu ini penting gitu Mas. Jadi semua ide ketika diaspora mau diikutkan, mereka itu punya satu tempat di mana ide-ide proyek-proyek yang membutuhkan keterlibatan diaspora itu dibuat di situ dan dibuat mudah gitu Mas. Saya pikir makanya dalam banyak hal Vietnam itu lompatan inovasinya itu bagus Mas, karena memang melewati Indonesia karena memang orang-orang yang di luar Vietnam diasporanya itu memang diberi tempat ya untuk ikut ambil bagian di proyek-proyek prioritas gitu Mas. Sayangnya di Indonesia kayaknya terlalu banyak kepentingan kayaknya. Saya dari segi berapa tahun terakhir ini kan di 10 tahun yang lalu lah, itu saya ngerasa banyak sekali engineer dari Indonesia yang bekerja di Australia. Sekarang jumlahnya menurun, menghilang, kemudian penggantinya adalah Vietnam. Vietnam banyak sekali, padahal saya aja untuk berkomunikasi dengan mereka soal pajak yang boleh dibilang fakta ya, kenyataan di depan mata, angka itu kan nggak bisa bohong gitu, itu cukup struggling. Saya nggak ngerti gimana mereka bisa mengerjakan sesuatu yang rumit dengan komunikasi bahasa Inggrisnya, tapi mereka kenyataannya berani dan mereka sekarang yang banyak jadi memegang work visa di sini saat ini banyak. Betul. Tapi ada satu hal yang agak segar sebenarnya, yang kalau bisa kita ambil kesempatan ini khusus untuk di Australia Barat Mas, di bidang industri konstruksi Mas. Jadi sekarang ini Australia Barat, meski secara umum di Australia lagi kesulitan nih, banyak developer yang nggak bisa membangun rumah atau properti karena jumlah orang yang datang yang migrasi ke Australia itu lebih banyak dari ketersediaan rumah, labornya kurang, tenaga kerjanya kurang. Nah di saat yang sama di Indonesia itu lagi banyak yang di PHK gitu Mas. Nah Australia Barat secara khusus semenjak tahun 2023 itu ngasih kemudahan Mas. Kalau untuk tukang yang ada di dunia industri konstruksi diberi kemudahan Mas untuk kemudian bisa datang sini, karena Australia Barat lagi butuh untuk bangun rumah gitu Mas. Nah ini programnya diperpanjang ke tahun ini sampai ke Juli tahun ini. Jadi untuk visa 190 itu dikasih tempat untuk 3.000 orang, visa 491 untuk tahun ini Mas itu diberi kesempatan untuk 2.000. Jadi kalau kita bisa memfilter, mencari, memilih gitu ya, tukang listrik, tukang bata untuk bikin atap, bikin dinding, bikin jendela, bikin struktur rumah, kalau kualifikasinya ada, termasuk yang untuk civil engineer, arsiteknya, itu juga dicari Mas gitu. Dan sekarang mumpung lagi dimudahkan gitu Mas. Itu informasi menarik tuh, karena memang very shortage ya, banyak sekali yang mengeluh dengan membangun udah 3 tahun nggak jadi. Betul. Saya kenal 3 orang Indonesia yang sudah 2 tahun nunggu rumah untuk dibangun. Setelah 2 tahun developernya ngirim surat bilang di cancel Mas. Not only they have to wait 2 years,
just to receive the fact that the house is not going to be built. Ngeri mas. Berarti ini satu kesempatan, peluang, yes. satu kesempatan, yeah. Satu kesempatan ya. Yeah. Yang kesulitan mungkin di Indonesia itu mereka trade, kalau di sini bilangnya trade skill gitu ya, itu nggak ada sekolahnya ya. Yeah. Jadi bagaimana mereka membuktikan ini yang agak repot. Oh, tapi justru karena itu mas, ini sekarang program ini diberi kemudahan gitu loh mas. Jadi kalau dia punya pengalaman bisa membuktikan dia paham nih. Kalau dikasih gambar layout desain dari rumahnya, kamu bisa nggak bangun dindingnya, bangun fondasinya. Kalau dia punya pengalaman dalam hal itu, bahkan sertifikasi. Kalau di S1 sertifikasi dari kampus, kalau dari SMK sertifikasi dari SMK itu bisa diterima mas, tapi memang harus ditranslasi dulu ke bahasa Inggris kan. Cuman bagian dari proses untuk mendapatkan visa ini memang tetap akan ada skill assessment mas. Tapi kalau memang dia sudah punya pengalaman harusnya nggak takut dong, kan artinya memang skill assessment. Tapi dia nggak perlu harus ikut training gitu maksud saya mas, nggak harus perlu ikut sekolah di sini. Dia ikut ambil assessment ini, kalau dia lulus dia dapat visa ini mas, bisa datang ke sini kerja di dunia konstruksi ini lagi dipermudah karena kondisi di Australia Barat ini lagi butuh tukang mas. Ini menarik nih. Menarik mudah menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan karena ya saat ini kan banyak juga mungkin teman-teman kita dan sahabat di Indonesia yang lagi kesulitan karena banyak proyek yang tutup atau ya PHK dan sebagainya. Dan ini secara khusus untuk konstruksi ya mas ya, konstruksi dan untuk WA. Sekarang ini semakin banyak yang datang dengan WHV. Nah saya lagi bilang ini bukan WHV gitu loh mas. Ini jalur kerja resmi yang beda. WHV itu sering sekali disalahgunakan, seperti yang kita bicara di video sebelumnya itu. Mereka itu menganggap itu adalah visa kerja, padahal itu adalah visa untuk berlibur dengan memiliki izin kerja, di mana bisa bekerja di satu tempat tidak lebih daripada 90 hari sebenarnya. Tapi kalau ini adalah visa kerja sementara. Betul. Yang asal memiliki kualifikasi atau skill yang sesuai dengan ini. Betul. Dengan ini. Mudah-mudahan. Dan dia ngeluarin daftar kok mas. Jadi kita bisa tahu persis. Bisa diakses di. Nanti kita bisa sediakan ininya mas. Tapi bisa nyari WA Construction Special Program seperti itu mas. Ada di website dari pemerintah WA. Jadi civil engineer, architect, maintenance planner, itu yang level engineer-nya mas. Tapi ada juga yang level tukangnya. Bricklayer aja juga dicari loh mas, diizinkan loh. Untuk bikin plaster dari dinding itu pun dicari mas. Lagi dipermudah ini sekarang maksud saya, dan ini diperpanjang program ini sampai Juli tahun ini. Jadi maksud saya kalau bisa kita tangkap sebanyak mungkin dari Indonesia, mumpung kita masih ada waktu sampai Juli. Menarik, satu informasi yang tidak disangka-sangka bisa kita berikan. Jadi kalau kita summary, apa bang? Saya berharap kalau bisa diaspora memang bisa menunjukkan kita peduli ke tanah air gitu ya mas ya, dan kita mau melakukan peranan kita secara efektif. Di saat yang sama saya menghindari terlalu banyak program juga sih mas. Betul. Jadi kalau bisa, saya pikir saya hanya ngebagiin 3 tadi, kalau bisa yang 3 ini aja dijadiin fokus. Tapi mau mendapatkan feedback dari semua diaspora Indonesia yang ada di Australia. Kadang-kadang ada cara-cara kreatif yang sebenarnya sudah dilakukan selama ini oleh para diaspora. Mungkin kita perlu duplikasi itu di tempat-tempat lain. Contohnya penggunaan bahasa Indonesia ini mas, itu sebenarnya ada kalau saya nggak salah di New South Wales mas. Jadi ada kerjasama antara bukan diaspora tapi komunitas Indonesia dengan pihak sekolah di situ. Kayak mereka bikin ada event di sekolah itu, mungkin kayak Indonesia Night.
seperti itu. Nah, di dalam program itu mereka populerkan, promosikan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya ada pocket-pocket kegiatan yang menarik, cuman yaitu terisolasi gitu loh Mas, sendiri-sendiri. Kalau bisa kita bikin lebih masif, dilakukan bersama-sama gitu Mas. Jadi saya mungkin summary-nya, semoga diaspora kita bisa ngambil peranan yang lebih terkoordinasi dan lebih baik. Daftarnya nggak panjang, tapi kita kerjakan terus gitu. Berulang-ulang. Amin. Berulang-ulang. Baik, terima kasih waktunya Bang Ben. Terima kasih Mas, selalu senang ini diberi kesempatan ini. Sama-sama. Salam diaspora, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam diaspora, terima kasih.